cepet banget kayaknya qoblal hisab masuk nerakanya. Karena ada kategori orang yang masuk neraka qoblal hisab, termasuk asobiyah Arab, kata Nabi. Nabi yang katakan orang Arab yang bangga dengan kesukuannya itu akan masuk neraka tanpa hisab, masuk neraka sebelum dihisab. Makanya enaklah kita di Indonesia ini nggak ada yang sukuisme. Kita bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Beragam suku, beragam kebudayaan, tapi kita tidak pernah merasa suku kita lebih istimewa daripada suku yang lain. Tidak pernah merasa budaya kita lebih tinggi daripada budaya yang lain. Kita semua menganut sistem egalitarianisme. Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita cuman ketakwaan. Cocok atau cocok? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak juga orang non Arab merasa lebih hebat daripada orang Arab. Wala li ahmar ala aswada. Tidak pula orang yang kulitnya merah lebih mulia daripada orang yang kulitnya hitam. Wala li aswada ala ahmaro, yang kulitnya hitam juga tidak merasa lebih istimewa daripada yang kulitnya merah. Yang kuning tidak merasa lebih istimewa daripada yang kulitnya coklat. Begitupun sebaliknya, illa bitaqwa. Yang membedakan cuma satu, ketakwaan. Semoga Allah angkat derajat kita semua dengan takwa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini kita sudah tiba di bulan Sya'ban atau bulan Ruah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banjir pahala untuk kita semua. Asal jangan banjir yang kayak kemarin itu. Kalau banjir pahala nggak apa-apa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya akan mendapatkan 10 kali lipat balasan. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mitlaha. Sebaliknya, barang siapa yang datang membawa satu dosa atau mengerjakan satu dosa, dia tidak akan dibalas kecuali hanya balasan setimpalnya saja. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dirugikan, mereka tidak akan ditipu oleh Allah Ta'ala. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, sedangkan dosa cuman setimpalnya saja. Nah, ganjaran 10 kali lipat itu Bapak Ibu kalau di bulan-bulan yang lain. Wa fi Rajab bisab'in. Kalau bulan Rajab kemarin pahalanya enggak 10 lagi, tapi pahalanya 70 kali lipat. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah. Sekarang bulan Sya'ban dilipat gandakan 700 kali lipat. Wa fi Ramadhan bi alfi, dan pada bulan suci Ramadan 1000 kali lipat. Karena ini nama bulan Pak Bu, walaupun ada huruf jar, dia tidak dimajrur. Tidak kita baca wa fi Rajabi, tidak. Wa fi Sya'bani, tidak. Wa fi Ramadhani, tidak. Jadi wa fi Rajaba, wa fi Sya'bana, wa fi Ramadhana. Nah, di bulan Sya'ban ini pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, malam ini Bapak Ibu mendengarkan saya ceramah. Dengerin ceramah ini khairum min alfi raka'atin tatawwu'an. Lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Saya ulangi.
Mendengarkan ceramah ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Sekarang kita kalikan 700 Sa'ban dikali 1000 sholat sunnah. 700 kali 1000 berapa, Bu? 700.000. Wah. Berarti Bapak Ibu ngedengerin saya ceramah sekarang nih, nyambung gak nyambung? Mudeng ora mudeng. Rati ora rati, nyangkut gak nyangkut? Masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Tetap dapat pahala 700.000 rakaat sholat sunnah. Mapas, Pak. Kalau kata orang Lampung mati kak bangi itu. Alangkah banyaknya 700.000 itu. Gempor mah gempor kalau praktek beneran. Orang sekarang boro-boro mau sholat beneran 700.000. Uang taraweh aja yang 23 udah langka sekarang. Di musola Tanim berapa rakaat tarawehnya? Oh, 23. Karena kiainya Kiai Lukman Hakim Yasin soalnya. Coba kalau Bapak Ibu mengundang kiai fikihnya itu Wahabi, jadi 11 ini, Pak. Bahkan ada juga yang 11 itu 4-4-3, formasi main sepak bola itu, Pak. Itu kalau kita menghadirkan kiai yang ngaji fikihnya orang Wahabi. Untung kita selalu bersanad kepada ahli sunnah wal jamaah. Karena begini Bapak Ibu, dulu taraweh berjamaah pertama kali, yang berjamaah tiap malam itu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu pertama kali berjamaah. Jumlah tarawehnya berapa rakaat? 20 rakaat dengan 3 witir. Orang Madinah iri sama orang Mekah. Maka orang Madinah 36 rakaat, orang Mekah 20 rakaat. Maka muncul fatwa Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, tarawih itu 23 rakaat dengan witir. Imam Malik tarawih itu 41 rakaat dengan witir. 36 tarawih, 5 witir. Fatwa Imam Asy-Syafi'i 23 rakaat dengan witir. Fatwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal alias Imam Hambali 23 rakaat dengan witir. Maka sampai sekarang di Mekah itu 23 rakaat dengan witir, di Madinah 23 rakaat dengan witir. Maka kalau ngikut fatwa 4 madhab begitu. Di Mekah itu kalau malam-malam ganjil akhir Ramadan 21, 23, 25, 27, 29 tarawehnya bacaannya 4 juz. Jadi tarawehnya 4 jam. Mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Yang kayak gitu dipraktekkan di Bandar Lampung. Jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu. Nggak sanggup kita begitu Bapak Ibu. Ya kita nggak mesti 4 juz per malam. Kita nggak mesti 1 juz per malam. Kita mah cukup alhaqumut takatsur aja. Sampai qul a'udzu birabbin nas. Yang penting istiqomah untuk mengerjakan sholat tarawih tiap malam. Insya Allah. Jadi balik lagi, malam ini Bapak Ibu mendengarkan ceramah, maka pahala yang kita dapat, ganjaran yang kita terima 700.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita mendapatkannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi maksud saya juga begitu Pak, ngaji Isra Mi'raj ini nggak ada kata terlambat. Walaupun bulan Rajab udah habis, ini bulan Sa'ban kita. Ya biar proyek saya sama proyek Kiai Lukman ini terus ada kan gitu kan. Proyek Ustaz Ali Usman kan terus ada. Kalau bisa Ramadan Rajaban nggak apa-apa kita. Nggak jadi masalah itu. Walaupun sudah di luar konteksnya, namanya memperingati kan, namanya ngaji. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Utitu bil buraq." Malam itu didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Aku menunggangi buraq ini hingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Nabi masuk masjid, sholat 2 rakaat,
Begitu salam kaget Nabi. Ternyata masjid penuh. Siapa yang menuhin masjid? Ternyata malaikat yang menemani Nabi sholat. Ini musola Tanim ini kalau subuh penuh sama nyamuk ya, sama malaikat juga. Jadi Nabi selesai sholat, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar, kata Nabi, faja'ani Jibril bi ina'im min khamrin wa ina'im min laban. Di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril bi ina'im min khamrin, dengan secawan khamr, wa ina'im min laban, dan secawan susu. Khamr itu kalau bahasa orang sekarang apa ya? Tuak, Pak. Warnanya sama putih. Susu putih, tuak putih. Kalau kata orang kampung susu gendruwo itu namanya. Jadi ini ditawarkan kepada Nabi. Mengapa ditawarkan? Karena waktu itu tuak belum haram, khamr belum haram. Nabi itu Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Sedangkan khamr diharamkan setelah 3 tahun hijrah. Berarti jaraknya 4 tahun itu, Pak. Dari Rajab itu, dari Isra wal Mi'raj dengan pengharaman khamr. Artinya ketika malaikat Jibril menawarkan khamr, Nabi minum umpama enggak dosa. Enggak haram kok. Dulu ya. Jangan salah ngedengar, Pak. Enggak haramnya dulu. Nah, lantas Nabi suruh milih. Nabi mikir, milih susu atau khamr? Khamr atau susu? Fakhtartul laban, maka aku pilih segelas susu, kata Nabi. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, tepat Muhammad, pilihan kamu fitrah. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu paling benar. Loh Jibril, umpama seandainya tadi saya minumnya khamr, apa jadinya? Seandainya yang engkau pilih khamr Muhammad, itu alamat, pertanda umatmu bakal teler semua. Nabi minum susu dulu, Pak. Yang teler aja masih banyak, ya bayangin. Apalagi kalau Nabi minumnya khamr, Pak. Jangan-jangan kita sambil pengajian begini sambil minum khamr, bukan jahe. Jangan-jangan. Seandainya dulu Nabi minumnya khamr, barangkali kita pengajian sambil minum khamr nih. Untung Nabi minumnya susu. Itu pun Nabi pilih susu, umatnya masih ada yang teler. Apalagi wayahnya ada organ tunggal. Yang hajatan suruh nraktir. Aslinya kalau kita ikut aturan pemerintah, Pak, yang namanya organan itu maksimal pukul 18.00. Sudahlah, yang mau kondangan malam ya kondangan, tapi nggak perlu lagi ada musik. Udah maghrib kita keganggu, isya juga keganggu, yang mau istirahat juga keganggu, belum lagi minuman keras. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan, Nabi disuruh milih. Mengapa Nabi disuruh milih? Karena hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, pasti ada akibatnya. Walaupun kalau dipikir-pikir Nabi itu milihnya masih enak lah. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Milihnya enak, alamatnya pasti, adresnya jelas. Persis kayak nyanyian zaman dulu itu. Gimana, Bu? Madu, nyaut begitu ya, racun. Nah, kan enak itu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya kan? Karena jelas pilihannya. Tapi kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Coba kita buat soal dulu ya, Pak. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Kira-kira ibu-ibu milih susu atau khamr? Susu dong. Milih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu apa di racun? Di madu apa di racun? Oh, enggak dua-duanya. Kirain di racun aja.
Itu pertanyaan yang salah kan? Tapi selama kita masih bisa milih, enak Pak. Udah jelas ini mereknya madu nih. Ini mereknya racun, pilih madu dong. Ini mereknya susu, ini khamr, milih susu. Cuman yang repot ini kalau kecampur, Pak. Wala talbisul haqqa bil batil. Makanya yang hak sama yang batil jangan dicampur, jadinya batil dia. Susu campur khamr jadinya khamr. Madu campur racun jadi racun. Ibarat air campur bensin. Diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Enggak ada benernya. Walaupun masih mending, Pak. Yang lebih bahaya lagi bukan talbis, bukan kecampur. Yang paling bahaya itu Bapak Ibu talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Penampilannya menipu kita. Mereknya madu, dalamnya racun. Hidangannya susu, dalamnya khamr. Yang dikasih kopi, dalamnya sianida. Matilah wayan Mirna Solihin. Diracun sama Jessica Kumala Wongso. Geger dunia Indonesia ini Pak. Gara-gara itu sampai sekarang aja kita nggak yakin benarkah Jessica yang meracun itu. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya jubah kenabian, dalamnya setan. Kita ditipu oleh penampilan. Makanya ada pantun itu saya lihat di medsos. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Dikira glowing banget di Facebook foto profilnya. Begitu ketemu burik tahunya Pak. Dikira Ayu Ting Ting ternyata mak lampir. Ya hati-hati zaman sekarang ini Pak. Ketipu kita. Ketipu foto. Ketipu penampilan zahirnya. Penampilannya malaikat tapi dalamnya iblis. Hati-hati loh. Yang cabul-cabul itu banyak pakai peci juga. Ya banyak. Makanya ada keterangan begini. Abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu adalah man kana thawbuhu khairan min amali. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Ang takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Di mana pakaiannya menggunakan jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan ankara murka, kelakuan setan. Makanya kita sekarang prihatin Pak penyelenggara pondok pesantren ini. Yang cabul 1-2 sama santri itu. Tapi yang jadi korban puluhan ribu pesantren seluruh Indonesia ini. Coba lihat Pak Lirboyo yang tempat nyantirnya putra Kiai Lukman Hakim. Anak beliau itu udah Mahat Ali. Tahun depan wisuda ya Kiai. Berarti calon ulama itu Pak. S1 Mahat Ali Lirboyo itu mengalahkan doktor S3 lulusan UIN Pak. Tak ulang ya. S1 Mahat Ali Lirboyo itu mengalahkan S3 doktor lulusan UIN Pak. UIN Jakarta sekalipun. Saking alimnya itu. Kalau sudah alumni Mahat Ali itu. Ulama beneran maksud saya. Nah pesantren semulia itu yang santrinya sampai 60.000, yang tidak pernah ada celah. Saking karomahnya Mbah Yai Abdul Karim Muassis Lirboyo itu nggak ada celah Pak. Nggak mudah ngurus 60.000 orang itu. Tapi kadang-kadang dicela oleh pesantren ecek-ecek yang tadi kelakuannya nggak benar tadi. Makanya kita hari ini dihadapkan dengan zaman kamuflase. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami kata Nabi dibawa naik ke langit dunia. Urija. Urija itu Pak dinaikkan. Karena Nabi nggak bisa mi'raj sendiri. Mi'raj itu mukjizat. Orang yang mengingkari Isra wal Mi'raj itu bisa kafir.
karena mengingkari mukjizat Nabi. Tapi sebaliknya orang yang ngaku-ngaku bisa mi'raj juga bisa kafir. Karena itu mukjizat yang hanya berlaku untuk Kanjeng Nabi. Makanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, menukil ini, manidda'a annahu urija ila samai kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia bisa mi'raj ke langit, maka telah kafirlah ia. Karena ini mukjizat yang hanya berlaku untuk Nabi. Itu pun urija kalimatnya, dinaikkan. Nabi dinaikkan ke langit pertama, fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama. Fa idza ana bi Adam alaihi salam farahaba bi wa da'ali bi khair. Buka pintu langit pertama, disambut Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam meluk, lalu kemudian mendoakan beliau dengan kebaikan-kebaikan. Cuman banyak bayangan hitam, Pak, di kanan dan di kiri Nabi Adam. Man haula ya Jibril? Itu bayangan hitam-hitam itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, yang sebelah kanan Muhammad, arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Makanya kita dengar-dengar para kiai ceramah Isra Mi'raj, Nabi kunjung ke surga, ngintip ke neraka, nggak masuk Pak, ngintip toh. Nah, makanya kalimatnya at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsar ahlihal fuqara. Aku memandang ke arah surga, kata Nabi, aku lihat di dalam surga itu penghuninya aktsar ahlihal fuqara. Kebanyakan isi surga itu orang fakir semua. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang fakir, rumah aja masih ngontrak, hidup susah, pagi sarapan, siang enggak, siang makan, pagi enggak sarapan. Umpama ini Pak, dapur kadang ngebul kadang enggak usah khawatir, orang fakir duluan masuk surga. Kalau sholat, kalau enggak sholat bablas ke nerakanya Pak, cepet banget kayaknya, qoblal hisab masuk nerakanya. Karena ada kategori orang yang masuk neraka qoblal hisab, termasuk asobiyah Arab, kata Nabi. Nabi yang katakan, orang Arab yang bangga dengan kesukuannya itu akan masuk neraka tanpa hisab, masuk neraka sebelum dihisab. Makanya enaklah kita di Indonesia ini, nggak ada yang sukuisme. Kita bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, beragam suku, beragam kebudayaan, tapi kita tidak pernah merasa suku kita lebih istimewa daripada suku yang lain. Tidak pernah merasa budaya kita lebih tinggi daripada budaya yang lain. Kita semua menganut sistem egalitarianisme. Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita cuman ketakwaan. Cocok kata cocok? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak juga orang non Arab merasa lebih hebat daripada orang Arab. Wala li ahmar ala aswada. Tidak pula orang yang kulitnya merah lebih mulia daripada orang yang kulitnya hitam. Wala li aswada ala ahmar, yang kulitnya hitam juga tidak merasa lebih istimewa daripada yang kulitnya merah. Yang kuning tidak merasa lebih istimewa daripada yang kulitnya coklat. Begitupun sebaliknya, illa bitaqwa. Yang membedakan cuma satu, ketakwaan. Semoga Allah angkat derajat kita semua dengan takwa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hanya saja begini, ketika di surga itu banyak orang fakir, bukan berarti kita minta miskin. Jangan Bu, Pak, nggak sanggup. Cuma Nabi yang doa minta miskin itu. Apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Pak, ini doa Nabi ini.
Saya sama Kiai Lukman gak berani mengamalkannya. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan melarat, bangkitkan saya di akhirat nanti bersama rombongan orang miskin. Gak berani saya. Paling saya ngambil pangkalnya itu gak diambil. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan kaya, matikan saya dalam keadaan kaya, banyak harta warisan kemana-mana, dan bangkitkan saya pada hari kiamat nanti bersama rombongan orang miskin. Gak apa-apa, ujungnya yang tak ambil. Tapi pangkalnya gak berani. Makanya jangan ada orang yang mengklaim dirinya paling nyunah. Jangan, bohong. Nggak ada yang berani betul-betul persis Nabi itu, nggak ada. Nabi milih miskin, kita nggak berani hidup miskin. Cuman kita ini masalah kaya atau miskin, banyak atau tidaknya harta, rumusnya kan nasib. Rumusnya bagian masing-masing. Orang rezekinya nggak sama. Maka hari ini saya cuman ingin menegaskan bahwasanya entah kita kaya atau miskin, itu bagian kita masing-masing. Tapi jangan pernah bermental miskin. Cocok atau cocok? Kita harus bermental kaya. Ciri orang bermental kaya apa? Satu, nih ibu-ibu harus ingat nih, karena tinggal di sini nih Pak, padat banget ya. Mungkin padat itu kompleksitasnya luar biasa loh. Satu, orang yang bermental kaya itu, Bu, tidak pernah terobsesi dengan milik orang. Sengsara Pak, kalau kita hidup ini kepengen sama punya orang. Bapak-bapak ini mengenin bini tetangga, nggak enak Pak, nggak enak. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Benar nggak kira-kira? Ya iya, dibaca orang kita Pak. Rumput tetangga lebih hijau cenah. Sengsara hidup kayak gitu. Ibu-ibu ini nggak enak Bu, kalau mengenin perabotan tetangga, apalagi panas-panasan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli carak mencret. Nggak enak. Alangkah sengsaranya hidup kita Pak. Orang senang kita susah, orang susah kita senang. Nggak enak begitu. Makanya saya kemarin waktu banjir bandang Bandar Lampung, Bapak Ibu, saya mencegah lisan saya mengucapkan alhamdulillah. Saya nggak mau ngomong alhamdulillah saya nggak kebanjiran, nggak mau saya. Seakan-akan saya senang di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, orang menderita kok kita mengucap alhamdulillah. Kalau dalam menurut ilmu tasawuf Bapak Ibu, orang yang mengucapkan alhamdulillah gara-gara dia nggak kena banjir, orang lain kena, itu sudah termasuk perbuatan maksiat loh. Jangan sampai sedemikian rupa. Kalau pengen tahu ciri orang baik, Bu, gampang, tak kasih tahu. Kalau senang melihat orang lain senang, senang melihat tetangga senang, ikut susah kalau melihat tetangga susah, itu orang baik. Pasti orang baik, percayalah sama saya. Yang kayak gitu kayaknya masuk surga semua itu. Amin. Tapi kalau senang melihat orang susah, senep melihat orang senang, udahlah. Udah itu mah nggak pantas masuk ke dalam surga. Ini ciri orang kaya itu, bermental kaya, nggak pernah mengenin punya orang. Dua, ciri orang bermental kaya itu tidak flexing. Apa itu flexing? Nggak pamer. Oke, duit dia, tapi jangan pamer dong. Makanya saya kritik artis-artis Bapak Ibu, ada yang beli bathtub, tahu bathtub Bu? Buat mandi itu, harganya 3 miliar. Cuman buat bak mandi loh Pak. Kita mah cukup datang ke pasar yang 200.000, gede banget yang merek anti pecah itu, udah cukup Bapak Ibu. Ada yang beli tas harga 1 miliar. Oke begini, duit dia, mau dibeliin apa ya hak dia. Tapi mbok yau jangan pamer. Pamernya yang gak bagus Bapak Ibu. Kalau kata Imam Ali apa? Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kenyamanan di tengah-tengah masyarakat yang ditimpa musibah banjir. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Betul gak kira-kira? Ngenes yang jomblo tuh. Ini harus kita garis bawah ini Bapak Ibu. Dua, nggak flexing.
Yang ketiga, ciri orang yang bermental kaya itu nengok ke bawah, nggak ndongak ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Perintah Nabi, lihatlah orang-orang yang jauh di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Hidup kalau ndongak ke atas susah kita, Pak. Tapi kalau kita merunduk ke bawah, baru nyadar kita. Ternyata betapa banyak orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Betapa banyak orang yang beban hidupnya lebih berat daripada kita, tapi dia gak berisik. Dia berjuang dengan hidupnya. Dia memikul bebannya. Dan dia nikmati perjuangannya. Sedikit pun dia tidak pernah berisik. Kita iri, Pak. Kita malu dengan orang-orang yang menikmati perjuangan dalam hidupnya. Coba kuli-kuli panggul, Pak. Saya tuh kadang kasihan melihat kuli-kuli itu ya, Pak. Mengapa kasihan Bapak Ibu? Yang dia dapat habis dimakan, Pak, habis untuk jamu. Ya kan betul? Hari itu kerja, hari itu habis juga. Makanya saya kesel banget sama koruptor-koruptor itu, Pak. Benar-benar kesel saya itu. Mereka digaji oleh rakyat, dibayar oleh negara untuk mengelola negara ini. Tapi mereka semua menipu rakyat. Maaf, kurang enak apa jadi wali kota, Pak? Kurang enak apa jadi gubernur? Kurang enak apa jadi menteri? Kurang enak apa jadi presiden? Ya, Pak ya? Pakai rumah jabatan, rumah dinas. Ada supir pribadi, ada ajudan, ada pengawal, mobil pribadi. Semua fasilitas rumah dinas yang bayar rakyat. Itu AC di kamar wali kota itu yang bayar rakyat apa bukan? Rakyat kan? Fasilitas istana negara, Pak, yang ditiduri oleh presiden, itu yang bayar rakyat itu. Makanya mereka harus bekerja untuk rakyat. Kadang-kadang sombong dikit, guru ngaji dikasih 1 juta setahun. Sombong. Bukan duit lo, itu duit rakyat. 1 juta bagi 12, nggak nyampe cepet bulan aja, Pak. Iya, syukurin Kiai, kalau dapat ya syukurin, ambillah. Namanya dikasih, alhamdulillah. Tapi ya jangan songong. Pejabat nggak boleh songong. Karena ngapa? Itu bukan duit dia, duit kita itu tuh, duit kita, Bapak Ibu, duit rakyat. Makanya saya ingin kritis juga pemerintah itu. Ini kan gara-gara program makan bergizi gratis, gas jadi korban udah aneh. Belum lagi yang lain-lain. PNS gaji 13, gaji 14, alamat itu. Jangan macam-macam. Makanya saya usul kepada pemerintah, program makan bergizi gratis itu ganti saja dengan sekolah bebas biaya. Cocok atau cocok? Begitu manfaatkan. Atau begini, Pak, saya kalkulasi. Katanya makan bergizi gratis itu 400 triliun nanti per tahun anggarannya itu. Asumsi per siswa itu 300.000 sebulan. Nah, saya usul sama pemerintah, uang 300.000 itu daripada dikirim dalam bentuk makanan bikin repot orang se-Indonesia ini, saya usul sama pemerintah langsung aja kirim ke emak-emaknya aja ini. Setuju gak kira-kira? Iya kan, Pak? 300.000 langsung, nggak akan korupsi itu, nggak akan dikorupsi. Tapi kalau dikelola, Pak, pasti banyak korupsi, yakinlah. Ya sekarang enggak, nanti. Sekarang ecak-ecak jujur dulu, begitu kelanjutnya kan korupsi. Bayangkan ibu-ibu yang punya anak 4 sekolah semua, Bu. 300 kali 4, Pak, 1.200.000 cair emak-emak nih. Asal jangan dikirim ke bapak-bapak, jangan. Jadi udut ya, Bu, jadi rokok urusannya. Saya pakai logika sederhana loh, Pak. Duitnya tetap habis 400 triliun. Tapi enggak akan dikorupsi walaupun 1 rupiah pun itu. Karena ngapa? Dikirim langsung ke emak-emaknya. 1.200.000 sebulan, Bu. Kira-kira dapat berapa karung tur beras itu kira-kira? Kenyang makan sekeluarga. Enggak ada kamusnya orang Indonesia kelaparan. Paling ibu-ibu yang umurnya sudah 50, program kehamilan udah cepat punya anak lagi ya. Biar dapat yang kayak gituan. Kadang-kadang kita harus cerdas dengan program itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri orang yang bermental kaya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
di bawah. Makanya walaupun kita nggak dapat bantuan pemerintah, mungkin nggak dapat PKH, mungkin nggak dapat BLT ya Bu, mungkin nggak dapat bansos, yakin percayalah, nggak urung kita dapat rezeki dari Allah. Ya Pak ya, karena yang maha kaya itu Allah, yang ngasih rezeki juga Allah, bukan pemerintah yang ngasih rezeki, tapi Allah. Maka kita bermental kaya, hayo tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Makanya dengerin yang kaya-kaya, enggak usah sering-sering gak umrah itu. Ya adalah sesekali umrah, tapi uang umrah kan 30 juta Pak paling murah. Laki bini 70, 60. Mending bagiin aja ke tetangga, itu cocok kan kira-kira. Jangan sering-sering boleh, tapi jangan terus-terusan. Karena kepedulian kepada sosial lingkungan kita itu utama. Saya ini dikritik orang, ini kritik buat saya, buat Kiai Lukman, buat Kiai Ali Usman, Pak, buat semua mubalik. Ustadz orang negara saya, dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ya juga ya Pak, dakwah itu kalau yang begini nih Pak, udah jelas Pak Hanif udah siapkan amplopnya ini. Udah jelas Pak. Wong khutbah Jumat aja di Bandar Lampung ini disangoni loh Pak. Khutbah Jumat Pak, kalau masjidnya Masjid Agung 1 juta sekali khutbah. Kalau di Masjid Jami 500 sekali khutbah. Khutbahnya nggak boleh panjang lagi, maksimal 10 menit. Kalau lebih nggak diundang lagi khutbahnya Pak, mending pendek segitu isinya. Ya kan begitu. Mana ada Nabi khutbah Jumat disangoni, nggak ada. Nabi khutbah Jumat di amplopi, nggak ada kan? Nah udah enak, ini kan syiar saja yang begini. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kepedulian kita kepada sesama. Yuk kita bermental kaya. Selanjutnya kata Nabi, watola'tu fin nari faraitu aktsar ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka kata Nabi. Tapi begitu aku lihat neraka, penghuninya perempuan semua, wadon Bu, perempuan semua. Tapi mohon maaf, saya kalau ngelihat muka ibu-ibu ini kayaknya masuk surga semua lah. Kayak gayanya ya Bu. Benerannya nggak tahu saya. Cuman ibu-ibu kudu tahu apa sebab perempuan masuk neraka. 1, karena melawan suami. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya. Gratis masuk nerakanya Bu. Enggak usah bayar kabelingan di neraka itu. Yang kedua, istri masuk neraka gara-gara apa? Enggak syukur sama suami. Bu, entah kaya, entah miskin, entah penghasilannya apa adanya, atau kadang-kadang suami itu bagian, itu nasib. Jadi jangan terus-terusan menghakimi suami. Jangan sampai kemudian suaminya dibandingin sama suami tetangga, sakit Bu. Dibandingin sama laki orang tuh sakit, rasanya nggak enak. Coba, saya dulu nerima lamaran Pak Kiai Lukman Hakim itu, udah jadi bini kiai saya sekarang. Ngomong dekat lakinya Pak, gak enak, nyesek di hati. Kalau kata orang sekarang, apa sih istri gak syukur itu? Kalau papa kerja, mama belanja. Kalau papa nganggur, mama kabur. Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Ketiban dompet lakinya nipis, lakinya megang, bilangnya najis, jijai bajai, najong tralala. Nggak syukur. Makanya ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga, saya ajarin Bu, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo Bu.
Ya iyalah kalau segitu mah. Nerima banget ya Bu ya. Ya tapi ya Pak, saya cuman sarankan sama bapak-bapak, boleh nuntut istri nerimo qanaah, tapi suami juga jangan pelit, ya gak Bu? Cocok banget ini. Karena ibu-ibu ini paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada zaman sekarang Bu? Yang mana orangnya? Kalau di sini orangnya. Jadi boleh nuntut istri qanaah, tapi suami juga mesti tahu diri, kan begitu? Jangan pelit sama istri. Yang ketiga, istri itu masuk neraka gara-gara mengotori ranjang suami. Apa maksudnya? Suami keluar rumah, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan bahkan berkarang tanah, bertaruh nyawa untuk cari nafkah buat istri dan anak-anak. Biniknya memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya. Awas loh Bu, laknat ini. Banyak hadis Pak menyebutkan pelacur diterima taubatnya loh Pak. Lo ngapa? Ya kalau taubat ya. Lo ngapa? Ya karena pelacur dagang. Sengaja dia nggak punya laki soalnya. Tapi saya nggak membenarkan loh Bu. Nanti dikirain, oh Pak Ustadz mendukung pelacur ya. Enak aja, bukan begitu. Maksud saya kalau pelacur itu dia dagang. Begitu dia sadar dan taubat, ya Allah juga Maha penerima taubat. Yang penting dia taubat beneran. Nah kalau bini, dia ada laki, jangan sekali-kali kotori ranjang suami. Rumangsa suami nggak kaya itu bagian. Dia sudah keluar rumah bertaruh nyawa. Jangan kotori ranjang suami. Itu laknat betul nantinya. Dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua umat manusia. Tapi istri mesti setia, tapi suami juga Pak jangan semelulu nuntut. Karena ada sebab kadang-kadang. Pertama, kadang-kadang istri-istri yang terabaikan. Ada guyonan orang itu. Ciri suami nggak setia itu, dia mikirin perempuan lain ketika sedang bersama suaminya. Tapi ada yang balikin, berarti kalau laki-laki yang setia, dia mikirin istrinya terus ketika sedang bersama wanita lain. Ini sama ini Pak, sono salah sini salah namanya ini. Tapi maksud saya begini Pak, jangan sampai istri itu dingin Pak. Tiap hari digentak laki, dimarah laki, enggak ada harganya istri di depan suami itu. Borok-borok dirayu, borok-borok dielus. Akhirnya istri beku dengan sendirinya. Apa kata orang? Jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Kadang-kadang Pak, dia beku itu karena dia abaikan, digentak terus. Dulu waktu belum dapat ya Bu, oi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Cinta ditolak dukun bertindak. Ketiban cinta ditolak dia manjat flyover, the fly to the sky. Katanya pengen terbang ke awan malah nyungsep ke bawah. Seakan-akan dia rela mati Pak demi si buah hati, belahan jiwa. Tapi begitu sudah didapat, istrinya main digentak tiap hari. Makanya laki-laki yang terbaik kata Nabi adalah saya. Karena Nabi adalah orang yang paling istimewa dalam memperlakukan istri. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Kalau pengen tahu laki-laki paling baik itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Bapak-bapak ini baik nggak Bu? Hebat ini. Pintar menutupi aib suaminya ya. Padahal pengen jawab jahat itu ya Pak. Oh Nabi itu kalau sama istri kan nggak pernah manggil nama. Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Pak, ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng.
Kadang-kadang ibu-ibu sudah dandan serba pink lah, saking pengen dipanggil kemerah-merahan. Kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, daleman pink. Ngaku dia Pak. Bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink. Mana nyangkut di gigi lagi ya. Lewat depan laki pengen dipanggil kemerah-merahan, tapi apa kata bapak? Anak babi mau kemana ya? Utega bapak-bapak ini. Jadi jangan sampai istri kehilangan kelembutan suami. Jadi semuanya itu harus simbiose mutualisme, hubungan saling bermanfaat, jangan saling menjatuhkan. Itulah rumah tangga. Cocok atau cocok? Kalau bisa sekali-kali, mama, kadia mama, naun atuh papa. Duduk mama, rogoh kantong kanan Pak, agak seret, banting 15 juta. Jeleger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli beras, bayar token, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian. Cukup mama? Cukup papa. Malah bersisa. Nah kalau bersisa, simpen sama mama. Alhamdulillah ngengkeng bini Pak. Begitu mau masuk kamar, nanti mama, masih kurang, rogoh lagi kantong kiri Pak, 15 juta banting lagi. Jeleger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Bawa ke mall mama. Jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi sampai judul langit lah Bu. Tapi kalau ada nggak apa-apa ya Pak. Kalau ada, kalau nggak ada jangan maksa ya Bu. Oke, lanjut dikit lagi. Naik Nabi ke langit yang kedua, fafutih alana, dibukakan pintu langit yang kedua, faida Nabi Isa wa Yahya alaihi wasallam, dibukakan pintu langit yang kedua, saya berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wasallam. Di semua langit itu yang menunggu Nabi itu satu Nabi, kecuali di langit kedua ada dua Nabi, Isa wa Yahya alaihi wasallam. Loh kok dua? Karena Nabi Isa nanti akan turun lagi Pak. Makanya dibuat dua di sana itu. Turun Nabi Isa, didahului dulu oleh lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu Al-Mahdiyu minna. Imam Mahdi itu keturunan kami kata Nabi. Min waladi Fatimah, anak cucunya Fatimah. Entah dari Hasan, entah dari Husain. Ismuhu ismi, namanya persis namaku kata Nabi. Wa ismu abihi isma abi, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Tapi bukan di Kupang ya. Ini lahirnya di Madinah Pak. Setelah dia bujang besar dewasa, dia akan keluar dari Madinah ke Mekah dan mengalahkan Raja Arab. Ketika Imam Mahdi mengalahkan Raja Arab, maka semua pemimpin umat di seluruh dunia akan berbaiat dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan memimpin pasukan perang ke Palestina. Lalu puncaknya Israel sekarang ini dipimpin oleh Dajjal. Nabi Isa kemudian turun di Menara Putih Damaskus, langsung berangkat ke Masjid Al-Aqsa, sholat subuh berjamaah. Yang jadi imamnya Imam Mahdi, makmumnya Nabi Isa. Dan Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa. Israel hancur berantakan. Makanya Bapak Ibu, berdasarkan keterangan-keterangan ini, Israel tidak akan pernah kalah. Pernah terjadi 21 negara Arab perang melawan Israel. Mesir kalah, Arab kalah, Iran kalah, Turki nyerah. Turki sampai nyerah Pak, dibuang oleh Israel, nyerah. Akhirnya Turki termasuk negara muslim yang mengakui kedaulatan Israel. Nah ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, mengapa Israel itu nggak bisa kalah? Memang ditakdirkan Allah nggak bisa kalah. Ini takdir ini. Jadi jangan sampai cuman bisanya demo aja orang Islam ini, demo. Kayak HTI itu, Pak. Jangan ikut-ikutan demo HTI yang bendera hitam itu ya, Pak, Bu. Jangan ya. Itu cuman mempolitisir Palestina itu, mau mempolitisir itu. Makanya kiai-kiai kita mana ada yang ngajak demo, Pak? Karena kiai kita tahu Israel memang nggak mungkin kalah. Wa qadaina ila bani Israil
sudah Allah tetapkan untuk Bani Israel itu. Fil kitab, dalam kitab itu, la tufsidunna fil ardi marratain, niscaya pasti Israel akan berbuat kerusakan 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Maka resapin tuh kalau orang ngaji rejeban itu, Pak. Yang Isra Mi'raj Isra'nya kan cuma ayat 1 itu. Ayat 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu sudah tentang Israel itu. Israel itu akan betul-betul berjaya. Negaranya kecil, tapi yang punya Amerika itu ya Israel. Yang punya Eropa itu Israel. Mereka gak akan mungkin kalah. Maka pilihan yang paling tepat bukan kayak Hamas. Hamas kan main serang aja. Hamas nyerang, Israel yang mati 100. Nah, Palestina yang mati 100.000. Israel mati 1.000, yang Palestina mati 1.000.000. Nggak balik modal gitu, Pak. Makanya saya sering mengkritik Hamas. Apa sih Hamas itu dikit-dikit nyerang duluan? Hanya Israel punya alasan untuk nyerang balik. Israel itu nggak mungkin kalah. Makanya saya setuju dengan Mahmud Abbas, presiden Palestina yang sah. Kan Hamas tuh selalu ngeyel sama presidennya. Malah presidennya mau dibunuh sama dia, Pak. Padahal memang nggak mungkin kalah. Kapan Israel kalah? Sabar, Bapak Ibu. Nanti pasukan Imam Mahdi. Mudah-mudahan kalau Imam Mahdi muncul sekarang kita termasuk pasukannya. Allahumma amin. Pasukan Imam Mahdi. Dan Nabi Isa nanti yang akan membunuh Dajjal. Sampai orang Yahudi Israel itu dibantai habis. Dibantai habis. Nyumput di balik batu. Batu ngomong, ada Yahudi di belakang. Nyumput di balik pohon. Pohon ngomong, ada Yahudi di belakangku. Cuman satu pohon yang gak ngaku. Namanya pohon korkon. Makanya di Yahudi, di Israel dibudayakan pohon korkon. Jadi maksud saya begini. Sebenci apapun kita dengan Israel, tetap harus sabar. Ada timingnya yang sudah Allah takdirkan untuk kekalahan mereka. Itu Al-Quran, kita gak bisa ngubahnya lagi, Bapak Ibu. Sudah takdir Allah. Wa qadaina ila bani Israel. Sudah Allah tetapkan untuk Bani Israel fil kitab. Ini sudah merupakan sebuah ketetapan. Ya kapan-kapan lah kita ngaji itu ya. Baik, lanjut ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Singkat cerita, fafutiha lana, dibukakan pintu langit ketujuh. Dibukakan pintu langit ketujuh. Saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, idhuwa musnidan dhahrahu ilal baitul ma'mur. Yang beliau sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Bapak Ibu Ka'bahnya malaikat. Kalau Ka'bah kita kan Baitullah. Dari Baitul Ma'mur Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kampung malaikat. Sampai di Sidratul Muntaha kata Jibril, Muhammad, kamu lanjut sendiri, tak bisa aku temani lagi. Innaka akrama 'alallahi minni, karena engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Naik Nabi sendiri, duduk iftiras, baca tahiyat. Selesai baca tahiyat, fa auhallahu ta'ala alayya khamsina shalah. Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. Ditawar-tawar tinggal 5 waktu sholat. Annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna, sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, kumasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna liwaktihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Alias sholat zuhur mepet asar, asarnya nubur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Walaupun benar Pak, sholat kalau sudah di luar waktunya qodoan. Jadi nggak boleh adaan. Kalau sholat subuh jam 6:30 qodoan itu nggak bisa lagi adaan. Tapi kalau sholat Jumat 1:30, bukan lagi Jumat, ganti sholat zuhur Pak. Karena kejadian di lingkungan saya, khutbahnya panjang ngalor gitu, 1:30 Pak baru sholat Jumat, udah ganti sholat zuhur itu. Nggak bisa lagi sholat Jumat, harus sholat zuhur. Karena waktu awal sudah hilang, sudah habis Bapak Ibu. Hati-hati. Cuman yang saya heran tuh ada ibu-ibu niat sholatnya begini, usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan istilahnya Pak? Jam 10 sholat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi
wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Yang lebih hebring apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israil. Maka Bapak Ibu, jagalah sholat, tabarruk li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku. Amla'u sadraka ghinan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asyudda faqraka, dan akan aku cukupkan kalau engkau sedang kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi awas, yang mal sholat, yang tidak menjaga sholatnya, malaktu sadraka suglan, kupenuhi dadanya dengan kesempitan, pikiran dengan kesusahan. Walam asyudda faqraka, kalau dia sedang kekurangan, aku takkan pernah mencukupkan kekurangannya, kata Allah. Baik, segitu aja, nggak usah panjang-panjang, udah ngantuk soalnya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Bapak Ibu. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Ambil manfaatnya, ambil berkahnya saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.